Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Widya Ayuni Tias, biasa dipanggil Tias. Saya merupakan mahasiswi Prodi Hukum semester 2, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu buah materi yang mana ini merupakan salah satu tugas ujian semester akhir dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Temin Wijaya, SEM. Judul dari materi yang akan saya presentasikan saat ini adalah hubungan antara ekonomi dan hukum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Ada beberapa pengertian hukum dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum itu adalah sistem norma. Sistem yang harus didasarkan pada keharusan-keharusan. Sementara Wirjo Projodikoro mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian-rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang atau anggota dari suatu masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota tersebut. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan juga memaksa, yang apabila kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi. Berikutnya adalah tujuan hukum. Ada 3 tujuan hukum yang utama. Yang pertama adalah hukum bertujuan untuk menjadi sarana pengendalian sosial di masyarakat. Yang kedua, hukum menjadi sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial yang ada di masyarakat juga. Yang ketiga, sarana untuk menciptakan suatu keadaan tertentu. Yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah karena hukum itu sebuah aturan, maka hukum bisa membuat suatu keadaan. Contohnya, ketika sedang ada suatu virus COVID kemarin, pemerintah langsung mengeluarkan aturan bahwa kita tidak boleh keluar dan kegiatan kita dibatasi. Agar apa? Agar virus itu tidak cepat menyebarnya. Jadi begitu. Setelah menjelaskan tentang pengertian hukum, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi itu sendiri. Ada satu definisi populer di kalangan masyarakat tentang pengertian ekonomi, yaitu ekonomi adalah segala tingkah laku masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif banyak dan tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya itu cenderung terbatas. Baik hukum maupun ekonomi pasti memiliki kitab undang-undangnya sendiri. Di dalam hukum ada yang namanya hukum pidana, di mana pengertian dari hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum atau juga individu. Contohnya seperti pemerkosaan, pencurian, membunuh, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Sementara pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara individu warga negara Indonesia dengan individu warga negara lain atau warga negara lain. Contohnya seperti perkawinan dan perceraian, waris tanah atau pencemaran nama baik dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum dagang. Pengertian dari hukum dagang sendiri adalah hukum yang mengatur tentang transaksi perdagangan antara orang lain dengan orang yang lainnya, atau bisa diartikan juga hukum yang turut mengatur perdagangan antara satu orang dengan yang lainnya untuk memperoleh keuntungan. Di sini kita bisa melihat ada hubungan antara hukum dan juga ekonomi, di mana hukum yang mengatur berjalannya kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah aspek hukum dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa aspek hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, hukum sebagai eksternal yang bermanfaat. Maksudnya adalah hukum sebagai faktor eksternal yang bermanfaat bagi ekonomi. Yang kedua, hukum dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan ekonomi yang akan dicapai. Di mana ada kegiatan ekonomi, maka hukum akan mengamankan kegiatan ekonomi tersebut untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal di luar keinginan. Yang ketiga adalah hukum menjadi pengawas jika ada suatu penyimpangan dalam kegiatan ekonomi untuk kepentingan orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, hukum dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan dan juga kepentingan dalam masyarakat. Dari penjelasan tentang aspek hukum dalam
dalam kegiatan ekonomi tersebut kita bisa melihat dan juga menyimpulkan bahwa hukum sangatlah berkaitan erat dengan ekonomi. Keduanya saling menghasilkan timbal balik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.